Usia cuma nangka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. So, kali ini masih sama Karen dan ditemenin sama masih siapa? Sama gue lagi, Michael, iya. Oke, just Michael. Iya dah, kan masih gue termasuk yang diseniorin Feren, ya kan. Jadi dianggap lebih dewasa karena temanya belajar dewasa. Belajar dewasa itu nggak melulu belajar sendiri, bisa belajar dari yang lebih berpengalaman. Iya. Makanya gue dipilih sebagai salah satu narasumber karena termasuk orang terdekat juga. Yang berpengalaman ya, bukan yang ya. lebih tua. Iya. Karena yang udah tua belum tentu berpengalaman. Yep. Oke. So, kali ini Feren mau ngebahas ya mungkin beberapa yang masih di umuran Feren. Mungkin masih ada yang belum kerja nih. Oke. Nah, jadi kerja yang benar itu menurut passion atau gaji? Waduh, kalau itu termasuk pembahasan yang rada susah-susah gampang ya sebenarnya. Jadi kalau masalah harus ngikutin mana sih? Harus ngikutin passion kah? Atau ngikutin nomor nih istilahnya, ngurusin finansial yang nominal yang gede. Jadi ada beberapa senario. Gimana? Passion menurutmu apa sih? Passion itu adalah apapun itu yang kamu kerjain, mau sesusah apa, mau segampang apa, itu kamu tetap senang aja ngerjainnya. Tetap senang ngerjainnya. Karena itu termasuk hal yang kamu sukain. Passion itu kan minat, bakat ya. Kamu bisa, kamu suka. Mau sesusah apa tantangan itu kamu lakuin karena kamu merasa suka dan tertantang, mau segampang apa itu hal yang mudah buat kamu karena itu udah biasa banget kamu lakuin. Tapi nggak bosan-bosan juga ya kalau passion ya. Dan pastinya ada tantangan ya, bukan yang kayak di zona nyaman gitu. Iya, passion itu nggak melulu sesuatu yang kamu bisa dan terus ya udah aman-aman aja kamu lakuin terus gitu, nggak mesti kok. So go ahead. Jadi kalau ada beberapa senario harus ngikutin mana nih? Aku ngomong dari pengalaman dulu ya. Kebetulan aku termasuk orang yang sangat ngejar passion banget nih. Jadi udah tau lah suka dukanya apa sih kalau ngejar passion ya kan. Sekarang ngejar passion? Masih hitungannya ngejar passion banget. Okay. Iya. Okay. Jadi sedikit background aja. Aku juga sebenarnya ngambil perkuliahan itu di bidang digital illustration ya. Kalau buat yang pada tahu mungkin konsep desain atau comic art atau ya DKV lah ya kalau di Indonesia bahasannya lah ya. Tapi masuk ke industri DKV itu ternyata susah-susah gampang nih guys. Jadi aku ngambil kuliah kebetulan programnya itu cuma 1 tahun. Bahkan sampai sempet nganggur sampai 3 tahun. Itu cuma buat masuk ke industrinya. Jadi susah-susahnya di industri itu adalah ketika kamu ngerasa passion muda di situ, industrinya yang rada sulit untuk dimasukin. Jadi belum tentu skill kamu mumpuni buat mereka. Bisa juga pekerjaan portofoliomu belum tentu sesuai sama mereka. Itu jadi poin-poin yang dilihat lah dari di industri itu sampai nganggur 3 tahun sampai akhirnya di orang tua aku pun sendiri ya udahlah kerja apa aja dulu yang penting dapat duit. Oke, dari situ aku mulai ngerambah nih. Kebetulan waktu itu aku land my first job itu benar-benar kebetulan di F&B business. Sebagai waiter lah ya, itu hal yang apapun sekecil apapun dijalani lah ya. Jadi padahal waiter itu nggak ada sangkut pautnya sama kuliahnya. Kuliah nggak jauh banget lah ya istilahnya kalau bisa bilang terus ketika udah dapat pekerjaan kayak gitu, kita sebagai orang ini termasuk salah satu pilihan ya. Kenapa harus ngejar passion atau ngejar nominal? Kadang kalau kita udah disudutkan dengan posisi pilihan. Ini harus jalan nih, harus hidup nih. Kamu nggak bisa melulu ngejar passion, bisa juga ngejar nominal, tapi kamu selalu akan disudutkan kedua pilihan itu. Mau kamu ambil atau nggak kamu ambil. Kalau yang ngejar passion tuh lebih ke ada privilege sendiri sih. Kadang terlebihnya sih di situ ya. Mungkin karena dia ada jalanan, ada gambaran clear lah ya, mau kemana, itu bisa jadi batu loncatan tersendiri. Jadi singkat ceritanya, walaupun aku keterima sebagai waiter itu, ternyata aku selama bekerja di F&B sebagai waiter itu, ternyata aku ada inner skill sendiri yang ternyata aku ada nih, termasuk ke F&B. Kayak belajar menu lebih gampang, dan
kebetulan waktu itu tempatnya banyak menu bahasa Inggris. Oh ya, gue bahasa Inggris juga nggak jelek-jelek banget. Tapi sebelumnya kamu jadi waiter itu secara terpaksa atau ya udah jalanin aja lah ya? Terpaksa apa enggaknya sih? Kebetulan itu dia. Ketika kamu udah disudutin di pilihan ini, kalau nggak kamu jalanin, kamu nggak akan hidup. Okay. Jadi you better take it gitu ya kan. Urusan ngomongin mau ngejalanin passion atau enggak di nominal itu urusan nanti. Yang penting whatever floats your boat first lah pada saat itu. Ketika aku ngejalanin itu. Dan ternyata banyak soft skill dan hard skill yang bisa aku kembangin dari situ. Ternyata aku ada, ya bisa dibilang ngembangin passion dari hal yang nggak terduga yang kamu tahu. Kadang bisa kayak gitu loh. Iya. Nah dari situ ternyata, aku ternyata ada beberapa skill yang bisa aku kembangin. Aku ternyata bisa bagus public speakingku bagus, public relationku bagus, bisa menghafal ini itu, melayani pun juga bagus. Mungkin aku bisa. Tadinya memang sempat ada choice untuk lari ke hospitality ya, masuknya ke sana. Tapi nggak aku ambil karena ngejar passion yang pada saat itu kalau pas anak-anak muda gue pengennya ini, gue harus masuk ini. Kadang kalau ngomongin passion sama kayak gitu-gitu kan banyak dari lulus SMA aja kadang kita milih kuliah aja masih bingung sampai akhirnya ya udahlah apa dulu yang dijalanin. Itu juga jangan sampai kejadian, takutnya nanti di kerjaan juga kayak gitu. Benar. Nah ketika udah mulai kayak gitu akhirnya udah lama lah di F&B bisnis, aku mau ngembangin karirnya kemana. Ketika kayak gitu keluarga sempat ada omongan nih, kalau mau kayaknya lucu ya punya coffee shop kecil atau cafe yang di run by family. Oke, akhirnya ada kesempatan untuk belajar lebih terjun ke coffee bisnis nih. Di situ aku ngambil barista class. Banyak hal yang aku pelajarin juga. Baru setelah akhirnya keluar dari menjadi waiter itu, aku mulai ngembangin di coffee lah ya, lebih ke coffee shop as a barista lah ya. Dan dari situ pun aku makin lama belajar, kenal banyak orang. Apa sih, kapan sih harus ngejar passion dan kapan sih harus ngejar uang. Jadi ada poinnya lagi, ketika aku udah perjalanan jauh sampai sini, kalau aku bisa kasih saran 1 atau 2 tentang haruskah passion dulu atau nominal dulu, yang terbaiknya adalah kalian pasti pernah deh nemuin diagram di mana ada yang nyebutin ikigai. Apa sih itu ikigai? Apa itu? Ikigai itu bisa dibilang core-nya dari passion ya. Apa sih yang pada saat itu dunia butuhkan? Apa sih yang kamu bisa lakukan? Apa sih yang kamu, what are you good at? Gitu ya kan? Apakah dunia saat itu membutuhkan itu? Gitu ya kan? Apakah itu menghasilkan banyak uang? Jadi di situ banyak pilihan. Ketika semua itu terpenuhi balance, di situ mungkin akan lebih healthy-nya ke situ. Kalau kamu kamu bisa ini, tapi nggak begitu menghasilkan, tapi dunia nggak begitu membutuhkan itu, mungkin itu kesannya lebih ke passion ya. Kalau dunia membutuhkan itu, bayarannya ada, tapi kamu nggak gitu pengen nih, ya itu job namanya. Iya, itu job lah, lebih ke job. Nah, karir ya? Iya. Bisa dibilang karir. Tapi balance-nya kalau di sudut pandang aku adalah ketika kamu udah dapat kerjaan apapun itu dulu yang stabil, terus ada penghasilan yang stabil, finansialnya yang kuat, di situ baru mungkin mengejar passion nggak masalah. Karena ketika apapun itu yang terjadi sama passionmu masih tercover secara kuat di finansialnya dari pekerjaanmu yang asli nih. Ketika kamu kerjain dari 0 sampai sekian 100% itu pure passion, itu sebenarnya banyak plus minusnya. Plus minusnya dalam artian satisfaction pasti 100%. Kalau kalian ngerasain bangun sesuatu yang kalian senangin dari 0, kalau itu sukses, amin, syukur-syukur banget. Itu kepuasan tersendiri. Tapi kalau sampai gagal, sampai harus mengulangin lagi, masa mau diterusin? Iya, masa mau diterusin. Amit-amit kalau sampai kamu harus mengubur passion itu dalam-dalam karena ternyata skill kamu nggak mumpuni juga buat mengejar passion itu, bisa jadi. Atau sebenarnya kamu ngerasa kamu passion banget ke situ, tapi panggilanmu sebenarnya nggak ke situ-situ juga. Karena orang kan masih mix and match juga lah ya. Kalau passion, bisa nggak sih sebenarnya aku ngelakuin ini? Bagus nggak ya sebenarnya aku ngelakuin ini? Itu juga masih jadi pertimbangan masing-masing. Ada yang bilang kayak, apa sih kerja ngikutin passion, mending sekarang dunia butuh uang gitu loh.
Iya benar. Kadang gitu. Dunia itu memang kejam ya sebenarnya ya. Jadi orang suka bilang uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Makanya kalau mau ngejar passion, yakinin dulu deh finansialnya kuat, baru ngejar passion. Kalau kalian ngejar passion, ya kalau kalian nggak apa-apa dalam kondisi nggak ada duit, syukur-syukur ya kan. Karena gue cerita dikit juga pasti sempet lah di posisi kayak gitu. Tapi kalau bisa bicara dari pengalaman sendiri, ketika nggak ada duit, nominal itu tersebut, tapi yang kamu jalanin passion, itu nggak salah juga kok, ya kan. Jadi aku cerita dikit kenapa aku ngejar passion dan sampai sekarang masih aku jalanin adalah kalau udah masuk di dunia pekerjaan, tahu hiruk pikuknya pekerjaan seperti apa, tahu adult life itu se-stressful apa, yang penting yang dicari itu peace-nya. Yeah. Jadi yang kamu lakuin, lingkungannya juga, pekerjaannya juga, yang kamu kerjain itu kamu suka, mau sesusah apa juga suka. Contoh kayak aku di F&B business as a barista, mau customernya sejengkelin apa lu juga harus senang, mau orderannya sesusah apa lu juga harus senang, mau nggak ada libur, gaji juga nggak banyak, lu senang. Ketika kamu ngelakuin hal-hal itu aja udah nggak senang, mendingan dipertimbangin lagi, maybe that's not your passion gitu. Kalau misalkan anggap aja gue barista, gue tukang kopi, sehari aja gue ngerasa jenuh untuk bikin kopi, mungkin passion gue nggak di situ. Gitu. Itu juga misal kalau kita kerja pasti ada beberapa hal yang itu emang di passion kita. Iya, betul. Yeah. Itu yang harus dikejar. Jadi mungkin gak apa-apa sih kalau ngerasa capek aja, tapi harus dipikir lagi. Apa sih hal-hal yang bikin kamu terdorong untuk tetap di jalur ini? Kadang ada orang yang bersikeras banget untuk ngejar passion itu just to prove a point. Kayak balik lagi ke cerita aku pun juga dituntut dari orang tua, mungkin baiknya kamu ke A, ke B, ke C. Tapi kok kamu kayak gitu aja? Jujur aja aku sendiri di mata orang tua kerja kayak gini masih dikira main-main doang, bayangin. Walaupun ya gak kayak anak-anak zaman sekarang mungkin yang jalur dalam terus nih ya. Gitu, kamu ada satisfaction sendiri ketika kamu, nih loh, aku mulai dari nol sampai sejauh ini aja tanpa bantuanmu, itu self satisfactionary sendiri. Padahal yang awalnya kayak unpredictable bisa. Iya, unpredictable, benar. Itu harus nilai-nilai yang harus kamu banggain sendiri. Jadi kalau aku bisa tambahin dikit lagi dari cerita aku adalah ngomong aja kurang lebih gue ini dulu pernah bersekolah di SMA lumayan bergengsi lah di daerah sini ya. Terus otomatis tahu dong kastanya kan tingkatannya ngomongnya menengah ke atas nih. Kok pekerjaan pertama jadi waiters? Di situ mungkin kamu akan terimanya, ya nggak apa-apa lah ya, jalanin aja karena aku dulu nganggapnya kayak gitu. But wait, sampai kamu ketemu teman kamu sendiri dan itu kamu harus ngerasa nge-servin sendiri. Di situ pertama kali banget, jujur aja, aku berusaha menghindari meja mereka karena jangan sampai mereka tahu kalau gue kerja kayak ginian. Tapi, ya kan? Dari omongan orang-orang. Iya, bukan itu, lebih kayak ke lihat diri sendiri. Masa sih tadinya aku satu sekolah loh sama mereka, tadinya gue dinilai kasta yang sama nih, ngomong jeleknya nih. Kok nanti mereka mikir, kok lu sekarang kerja kayak gini sih? Emang sekolah apa? Kok bisa sampai kayak gini-gini, ya kan? Iya. Tadinya ya sempat gitu, berpikiran. Ngikutin gengsi itu nggak ada habisnya. Iya benar, ngikutin gengsi itu nggak ada habisnya juga. Tapi di situ kamu harus balik lagi, nemuin nilai sendiri. Oh iya, nggak apa-apa, tunjukin aja ke mereka. Gue kerja kayak gini mulai dari nol kok. Gue nggak selalu terdukung dari finansial orang tua kok. Gue benar-benar mulai dari nol. Jadi ya at least kalau sampai dapat omongan kayak gitu, ya ini pilihan gue, ini jalan gue, tolong dihargain. Sampai di situ aku bisa nemuin titik nilai dari aku sendiri. Akhirnya ya udah, aku fine aja. Kalau ada mereka, aku coba serve. Aku coba ya tampilin aja. Oh ini loh, emang gue senang di kayak gini. Kalau dia merasa senang dengan aku melayani mereka seperti itu, berarti kan emang aku ada niat dan memang terampil lah di bidang-bidang kayak gitu. Itu harus di pick up sendiri. Jadi kalau kayak gitu udah masuk ke passion sih. Iya, makanya jangan sampai berkecil hati lah. Sekecil apapun passion itu, mau jadi barista, mau jadi waiter, mau jadi tiktokers atau apapun itulah, ya itu kejar aja passionnya dan tunjukin ke semua orang itu kamu bisa jadi sesuatu, tapi tunjukinnya jangan ke arah yang negatif, cuma kayak buat ngejar gengsi gede di nama situ doang gitu. Padahal misal kalau jadi waiter
ada hal-hal yang kamu pelajarin gitu loh, hal-hal baru. Iya, belum tentu aja. Yang bisa kamu paham dan bahkan itu bisa jadi. Padahal ada hal-hal baru yang itu bisa malah jadi passion kamu. Iya, karena belum tentu aja kamu bisa ngelakuin hal seperti yang aku lakuin gitu kan. Misalkan kamu sebagai customer ya, kamu mungkin bisa makan enak A, B, C, D sampai Z. Tapi gue lebih ngerti lagi apa yang ada di situ. Mungkin aja hal-hal kecil yang kamu nggak tahu. Oh, kamu ternyata suka ini, kamu nggak tahu kan ini ternyata gini. Ya, itu bisa jadi di pengetahuan lah. Jadi sekecil apapun passion orang, jangan terlalu mandang rendah juga. Tapi gimana kalau misal nih ada yang ngejar nominal? Iya. Gajinya gede, cuman kayak dia kepaksa. Plus tempat kerjanya tuh bikin dia nggak nyaman. Nah, itu sebenarnya ada salah satu yang bisa dilakuinnya adalah apa sih tujuan kamu kejar nominal di awal? Kan, buat kebutuhan. Nah, kan kadang kayak gitu. Oke, ketika kamu kejar nominal itu dengan kebutuhan-kebutuhan yang kamu miliki, apakah sudah terpenuhi? Kan kadang kayak gitu. Kalau emang ngejar nomor, selalu nggak akan ada habisnya. Ya kan? Ketika nominal sudah gede, kebutuhan sudah terpenuhi, tapi pekerjaan gitu-gitu aja. Nah, di situ nggak ada salahnya juga kamu mungkin try to pick up passion yang ada di tempat kerjaan kamu gitu ya kan. Oh, mungkin aku rada senang nih, misalkan ngomong aja office kerja kantoran, aku suka nge-salesin, suka muter, atau suka jadi customer service, atau ditelepon aja, atau ngelayanin customer langsung, datang door to door, atau bahkan mengembangkan di company itu sendiri. Syukur-syukur jadi board of directors di dalam itu kamu lebih ngerti produk-produk yang kamu coba jual atau jasa-jasa yang kamu jual lebih dari atasan-atasan kamu. Itu akan jadi nilai terlebih sendiri. Karena nggak sedikit juga kok aku kenal banyak orang yang justru mereka passionnya itu di desk job ya kan. Itu sebenarnya rada membingungkan juga soalnya kalau buat aku. Karena ngomong aja, masa ada sih orang yang passion jadi PNS? Coba dong kasih tahu gue ya kan. Kadang kan gengsinya ke situ. Karena tolak ukur untuk sukses atau makmur di Indonesia ini ngomong aja rada aneh ya kan. Kenapa sedikit-sedikit harus PNS? Makanya gue bingung. Ada nggak sih yang sebenarnya passion jadi PNS, pengen tahu gitu loh. PNS, polisi. Nah, iya. Karena ya itu pekerjaan yang berjasa besar. Itu bukan passion sih. Tapi ada loh kan kadang aku gede mau jadi polisi. Gue pengen tahu gitu. Gedenya mau apa. Jangan terus karena pengen ngerasa aparat itu semua kuat atau apa, takutnya disalahgunakan wewenangnya. Kalau sudah di pekerjaan-pekerjaan yang tinggi level-level itu tuh kadang takutnya gitu. Ya kayak gitu, passion tuh bukan 1-2, passionnya banyak. Bener banget. Kayak misal dari kecil pengen jadi pemain bola, masa mau gedenya tetap stuck jadi pemain bola? Nah, kan itu juga kan? Jadi salah satu tolak ukur adalah ketika passion yang kamu lakuin itu nggak terpenuhi, jangan kecewa. Bisa kok pick up lagi yang lain. Ketika kamu mau jadi pemain bola, udah kamu coba trial di grup A, grup B, grup C, klub ini, klub itu nggak terpenuhi, ya mungkin sudah waktunya istirahat. Mungkin kamu coba pick up hal lain. Iya, atau juga misal jadi pemain bola, ada hal di situ yang bisa kamu ambil buat jadi passion kamu. Iya, benar, bisa juga. Karena ya kesempatan untuk jadi yang kamu suka lihat itu kadang 1:sekian. Karena aku juga bekerja di bidang barista ini, banyak ketemu teman-teman satu pekerjaan yang banyak nih berawal dari mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus atau yang bahkan belum lulus. Ini benar-benar pekerjaan baru mereka. Dan aku bukannya ngajarin yang ke arah sana ya, lebih kayak oke, mungkin kamu kuliah nggak satu jurusanmu, atau kamu pekerjaan ini cuma kamu anggap oh ya udah karena aku pengen cari duit sambil sela-sela kuliah kok. Tapi kalau kamu emang ada niat, ini tuh bisa dijadiin suatu karir. Bukan cuma buat bekenan-bekenan aja ya, karena ternyata ada loh yang jadi kayak gini cuma biar kelihatan keren. Takutnya kayak gitu. Nah, bisa kok kamu jadiin karir, karena aku takutnya ada orang yang sampai harus kejadian kayak aku dulu, nganggur dulu 3 tahun, baru di situ sadar. Nah, mudah-mudahan gak ada kayak gitu. Makanya dengan aku terjun ke passionku lebih dalam ini aja, gak cukup stuck jadi barista aja. Aku ngembangin lagi di sini. Dari jadi barista bisa jadi apa sih aku? Oh, aku bisa ngajarin ke yang bawah-bawahku yang pengen lebih tahu, pengen tahu aja, atau ngembangin bisnis di bidang lain, pengen punya coffee shop, pengen punya roastery, atau emang jadi barista. Itu aku selalu tangkepin dengan hal positif, karena mereka berarti
pengen belajar ngembangin passionnya mereka. Karena kalian mungkin aja saat ini kuliah nggak di bidangnya atau masih bingung untuk milih jalan hidup kemana karena pekerjaan ini banyak. Jadi semua yang kalian lakuin itu belum tentu jelek kok. Passion kalian itu bisa jadi sesuatu hal yang dikembangkan asal kamu bisa ngembanginnya ke arah yang benar. Tapi gimana misal kalau kerja menurut nominal, terus kita mau ngembangin passion kita tuh gimana? Nah, kalau itu kadang lebih contoh amannya kalau di bidang-bidangku adalah kalian mungkin kerjanya desk job, dapat nominal yang lumayan, stagnan, bisa nabung dan lain-lain. Kalian mau ngembangin passion di bidang apa nih? Kadang ada yang passionnya jualan, pengen punya toko. Ya nggak apa-apa. Berarti kan dari gajimu yang kamu sisihkan, kamu bisa buka toko. Kalau tokonya amit-amit merugi, kamu masih ada pekerjaan yang kamu jalanin, masih bisa tercover gitu. Makanya aku bilang, kerja ngejar nominal nggak ada salahnya ketika kamu ada passion. Karena di situ kamu selalu ada jangkar atau pijakan untuk kembali. Jadi bisa start from zero-nya nggak jauh-jauh amat. Kalau kamu ngejar passion dari awal, start from zero-mu balik lagi ke zero yang zero banget gitu kan. Atau juga ada kerja menurut nominal dulu, terus kalau udah nyukupin banget. Iya benar. Baru kayak gitu. Ya. Dan lucu juga aku ada satu cerita nih. Jadi ada kerabatnya orang tua aku yang kadang minat bakatnya itu kan banyak nih yang dipaksain sama orang tua. Jadi ini juga termasuk kenapa ngejar nominal, kenapa ngejar passion ya kan. Sama orang tuanya dipaksa banget jadi dokter, ya kan. Jadi dia, yaudah kalau emang orang tuamu maunya itu, gak ada salahnya diturutin. Jangan jadi yang terlalu membangkang banget. Nggak bisa, maaf Pak, passionku tuh ini. Jangan terlalu membangkang ke sana. Jadilah anak yang berbakti dulu, diikutin maunya kayak gimana. Jadi si tante ini, yaudah diturutin maunya orang tuanya jadi dokter. Ketika udah jadi dokter, ditunjukin sertifikatnya, Pak, nih gue udah jadi dokter, gue udah nurutin kemauan lu. Sekarang saatnya aku ngejar passionku. Nah, di situ boleh dan nggak salah. Sekarang jadi apa? Sempat jadi DJ. Kan di situ nggak ada yang ngira lah ya. Yang penting dilakuin aja. Akan ada titik di mana kamu ngerasa passionmu itu udah tepat, bisa kamu jalanin, kamu ada tujuan untuk berpaku dan gambarannya jelas, passion itu dilakuin, nggak akan salahnya. Atau juga kalau kita kerja menurut nominal, jangan ngerasa kayak tertekan gitu, jangan. Iya, jangan sampai mau di kerjaan yang passion, mau di kerjaan yang nominal, paling nggak kalian harus selalu mikir fun-nya di tempat tersebut gitu. Pasti bakal nemuin passion di sana. Ketika ngejar nominal aja, kamu akan ngerasa stuck gitu ya kan. Kamu akan terlalu stres. Banyak kan tekanan dari ngejar nominal kan kayak gitu. Aku ada kebutuhan yang harus aku penuhin, tapi aku nggak suka ngelakuin kerjaan ini. Tapi kalau aku nggak ngerjain ini, aku nggak dapat sekian. Kepenuhanku nggak terpenuhi. Ya kalau dijalanin kayak gitu, dulu aja. Kerja sesuai tuntutan bos aja udah. Iya, takutnya kan kayak gitu. Kamu akan jadi cuma robot gear di pekerjaan itu aja. So, the conclusion? Conclusionnya adalah, kalau kalian ngejar masing-masing itu sebenarnya nggak ada salahnya, asal kalian punya gambaran jelas di tujuan akhirnya. Jadi kalian ngejar passion pun itu ada career path yang jelas. Ketika kalian ngejar nominal pun ada career path yang jelas. Dari kalian mulai start awal sampai kalian nuai buah hasilnya. Dari kalian start from the ground sampai retirement plan-nya seperti apa, itu harus terpenuhi. Dan bijak-bijaklah secara finansial. Karena mau ngejar passion, mau ngejar nominal pun, kalau nggak bijak secara finansial, semua itu nggak akan ada artinya juga. Jangan dipaksa. Iya, jangan dipaksa. Semua duitnya nggak akan dibawa kemana juga soalnya ya kan. So, jadi itu semoga apa yang kita omongin paham dan bisa jelas di kalian. Dan kalau masih ada yang bingung seputar passion atau mungkin harus kerja gimana, bisa cerita kalian drop di komentar. Atau mungkin kalau mau ngobrol-ngobrol bisa ngobrol ke kita juga lagi. Iya. So, makasih Mike udah diwakilin. Bye-bye. Kirain mau masukin lu komen. Iya. Krayon kreatif. Ya, semoga di obrolan kita kali ini nyambung ke kalian dan bisa jelas ke kalian sih, bisa paham sih. Dan kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung soal passion atau bingung mau cari kerjaan seperti apa, ngobrol-ngobrol atau cerita mungkin cerita perjalanan pekerjaan kalian atau ngejar passion seperti apa, bisa sharing di
Instagramnya @crayoncreativemedia. Kalau enggak di personal by me aja udah. Iya, aku tunggu cerita-ceritanya. Bye-bye guys.